Nah, jadi tentang lagu tadi kan, kita memang heran juga ya karena pas waktu kita penataran di tahun 85 itu kan penataran P4. Ada memang ya bumi air kan itu semua Pancasila itu kan diterangkan. Jadi kenapa bisa bumi air di HI negara dijual pada orang lain? Kenapa bisa begitu? Padahal itu kan semuanya itu kan kepunyaan raja. Dulu kan kita ini kan kerajaan. Setelah kerajaan kita kan dibuatlah Indonesia. Kok tanah dulu kan kenapa dijadikan Indonesia? Karena raja-raja dulu pun juga kejadiannya kan seperti ini juga. Jadi salah kaprah untuk mengartikan daripada undang-undang nomor 33 itu. Kalau dulu kayak penataran diterangkan itu kan. Makanya sekarang kan udah nggak ada lagi Pancasila di pelajaran PPKN, nggak ada lagi tentang G30S juga nggak ada lagi. Udah itu tentang P4 gitu kan, tentang negara gitu kan. Jadi kalau menurut saya salah kaprah ya 10 tahun terakhir ini yang dipimpin oleh presiden kita itu, dia dengan menjual ya, nggak tahu entah kalau kita lihat daripada berita-beritanya dijual kan, sampai mereka itu bisa emas-emasnya bisa ngambil emas sendiri. Perjanjiannya wajar ya, karena kan nggak tahu ya presiden kita ini kan. Dan terakhir ijazahnya katanya palsu, gambarnya itu aja. Terakhir lagi kita dengar lagi PKI. Nah, siapa yang bisa mengapakan negara ini kalau seperti Pak Soeharto gitu kan, sampai dihabiskan PKI itu kan, ngeri ya. Janganlah terjadi lagi seperti itu kan maunya. Tapi kalau udah kayak gini tengoklah, nggak ada berhentinya tentang ijazah palsu pun bisa pula gambarnya udah beda, orangnya udah beda, bisa sampai sekarang dipenjarakan kayak Dr. Tifah dengan temannya itu kan, bingung kita. Kalau dibuat nanti disahkan nanti hukuman mati, iya bermatian lah semuanya, orang kena hukuman mati itu kan. Tapi maunya hukuman mati itu apa ya, setelah tanggalnya itu yang kena hukuman mati. Jangan pula yang lama-lama, yang udah terjadi diselesaikan aja ya, perampasan aset. Hukuman matinya kalau seandainya pas tanggal yang dibuat yang disahkan itu ke atasnya lah, kayak mana lah caranya. Karena kalau nggak dibuat hukuman mati, kita gini-gini aja terus-terusan. Makanya dibilang orang kan, hai ya, pagi-pagi udah politik ya, kapan makannya, kapan dagangnya, kata orang kan, malu kita kan. Apalagi tentang ijazah palsu, banyak kali orang punya ijazah palsu zaman sekarang. 10 tahun terakhir ya, orang semuanya punya ijazah palsu ya kan. Padahal kalau kita mahasiswa sampai kita bikin skripsi, ngejar-ngejar dosen yang nggak neken, pergi-pergi aja. Jadi bagi mahasiswa yang memang rajin, memang menuntut ilmu, sedih juga mereka yang nggak dapat pekerjaan. Terakhir karena orang punya beli ijazah semua, berarti ada orang dalam. Ijazahnya seperti kata Pak Mahfud kan, ijazahnya ada sekalian 3 in 1, S1, S2, S3 dibeli. Kita nggak tahu lagi ya dari mana, janganlah terjadi pertumpahan darah ya.
seperti zaman PKI itu sampai potong-potong leher semua ya kan, masuk penjara sampai anak-anak orang itu pun nggak ada yang sekolah kan, nggak boleh sekolah, ditandai KTP-nya, ditandai kalau dia anak PKI kan zaman dulu kan. Kok saya ingat ya, dia itu nggak salah Bapak Presiden kita B.J. Habibie ya, semuanya udahlah yang di penjara-penjara itu semuanya dibebaskan kembali. Akhirnya timbul lagi nih kayaknya ya, sepertinya kan ada orang jualan tanah-tanah orang, diusir orangnya, pakai tentara, pakai polisi. Ngeri juga lah. Jangan terjadi lagi lah pertumpahan darah. Apalagi kan anak-anak kita ini kan anak-anak pondok ya, anak-anak yang belajar agama di pondok ya, jangan ada yang memanas-manasi. Terakhir orang tuh mempelajari ilmu agama, akhirnya bisa nanti akhirnya berjihad kan. Kasihan kan anak-anak kita yang kita ingin di pondok tahu diumpan menjadi berperang mati seperti KM 50 kan 6 orang itu kan meninggal, sampai sekarang kan masih hangat. Jadi hanya sekedar memberikan tanggapan ya, karena kita melihat juga dari dulu kan sampai sekarang kita lihat gimana sih ini pun demonstrasi ini tujuannya apa sih, nggak jelas juga apa permintaan mahasiswa ini. Hukuman mati enggak, minyak diturunkan nggak mungkin kan. Kalau minyak diturunkan apa nanti pemasukan negara? Kalau terus kita memikirkan orang kecil udah dikasih BPJS sudah kan, udah dikasih beras, udah dikasih apa, iyanya gimana ya, hukuman mati, tapi tekniknya itu gimana supaya jangan banyak kali yang dihukum mati. Nanti yang dari tanggal tadi tanggal yang dibuat hukuman mati itu kan ada tanggal kan. Nah dari situ ke atas jangan ada lagi yang korupsi. Kalau yang udah lama-lama ini kita ambil aja lah, negara ambil aja lah, dirampas harta itu semua. Itu pun kita nggak bisa juga ya kita rampas hartanya, sementara mereka itu kan banyak utang. Misalnya lah kan gaji DPR sekian kan, udah bisa ngambil uang di bank sekian kan, udah apalagi orang tuh katanya jadi PNS pula, jadi dapat gaji, pensiun pun dapat gaji kan. Nggak tahu lagi lah, kacau kali rasanya, sedih lah nengok kita yang nyanyi itu tadi, tanam cabai, tanam bawang, tapi terus sekarang tanah pun diperiksa, dianggap dibatalkan surat tanahnya kalau nggak diusahakan. Kok jadi kacau ya, emas kita udah sama orang. Sekarang tinggal runtuhnya lagi bumi Indonesia, gempa di mana-mana, banjir di mana-mana. Dahsyat memang ya. Reformasi, mana reformasinya malah lebih parah lagi kan. Oke teman-teman, ibu-ibu guru, nenek-nenek ikut campur ya masalah negara. Nggak bisa juga lah kita nenek-nenek, kita kan dikasih gaji ya, gaji sama pemerintah, pensiunan kan, kita kasih juga lah pendapatan kita, jalan keluarnya. Janganlah sampai terjadi lagi berdarah-darah. Semanalah bersatulah presiden pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 kan ada anak-anaknya itu kan, anak-anaknya itu bersatu. Bagaimana caranya supaya hasil bumi itu bisa kembali sama kita, bagaimana caranya agar rakyat ini dapat bulanan seperti kata Pak Mahfud itu kan, kalau memang dikelola satu anak dapat 20 juta. Nah gimana, bagaimana menurut teman-teman? Assalamualaikum.